Kembali lagi di Sinemisu bersama gue Tommy, gue Disan, dan gue Idris. Kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang cukup seru nih, lagi seru-serunya di jagat film Twitter internasional nih. Karena masih hot-hotnya nih, belum lama ini kita melihat sesosok yang sudah sangat terkenal sedari dulu kala. Jadi ada Mas nih, si Mas yang inisialnya TC. Ceritanya marah-marah di set lagi syuting film ini Misi Tak Mungkin, Misi Mustahil 7. Jadi di rekamannya ini beliau lagi marah-marah ke entah salah satu atau mungkin lebih dari satu kru lah yang sepertinya melanggar protokol keamanan. Ngomongnya tuh kayak, ini nih yang kita lakukan ini sangat penting gitu, kayak apa yang kita lakukan ini membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan orang. Gua tiap malam teleponan sama studio-studio di Hollywood gitu. Mereka percaya sama apa yang kita lakukan. Nih gua sampai tiap malam tuh kepikiran gitu, masa depan industri kita nih gimana ya. Luar biasa gitu, kayak Mesias sinema lah ya. Iya. Ini ngomongin orang yang menjabat di dua posisi itu kan. Siapa tuh? TC. Oh, bukan TC. Menkop. Gitulah, dia ceritanya marah-marah gitu. Parah lah marahnya kalau di rekaman itu. Ya gue kalau di posisi kru yang dimarahin kicep sih kalau dimarahinnya kayak gitu ya. Maksudnya kayak ciut, Pak. Iya, maksudnya kayak gue nggak mau lihat lagi yang ada kejadian kayak gini ya. Sekali lagi gue lihat lo kayak gitu, pecat lo, pergi ya dari sini gitu. Wah, gila lah pokoknya gitu. Gue kasih nadi gue kalau gue diomelin. Ini Pak, ini di sini. Sini aja Pak, sekarang Pak. Iya, ngeri cuy dia marah-marah gitu. Cuma kalau tanggapan lu pada gimana nih kalau denger? Ya maksudnya si Mas TC ini kan posisinya ya yang memang punya power lah di produksi film Misi Mustahil itu gitu. Yang mau bikin cuma tinggal dia kayaknya. Iya. Gak ada yang nungguin. Iya. Gue aja kaget ada yang 7, apalagi. Gitu. Iya, maksudnya ya gitulah. Kayak menurut kalian tuh gimana tuh kalau ngelihat orang seperti dia, maksudnya ya di set marah-marah seperti itu, ya terlepas ya memang ada pelanggaran mungkin dari si krunya gimana. Gini sih, kalau misalnya gue jadi Tom Cruise sendiri ya, menjabat sebagai aktor dan eksekutif produser juga, gue bakal marah sih kalau misal ada yang, apalagi kalau misalnya dia ngomelnya kayak gitu, berarti si pelaku sudah berkali-kali melanggar protokol kesehatan gitu, berdasarkan rekaman dari audio yang kita terima gitu di internet. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, apa yang dia katakan itu separuhnya atau lebih dari separuhnya ada yang benar, bahwa makin susah cari sponsor sekarang, apalagi dia tuh menjabatnya sebagai eksekutif produser, yang dimana eksekutif produser tuh kalau misalnya di organisasi kemahasiswaan katakanlah kayak danus sama sponsorship gitu loh di situ. Cari uang lah urusan. Nah, cari duit pokoknya. Nah, lu cari duit di masa pandemi di mana sinema ini lagi terpuruk-terpuruknya. Gerai-gerai AMC, bioskop-bioskopnya pada banyak yang tutup di US, Warner Bros rugi, terus kayak banyak studio-studio gede di US juga rugi gara-gara nggak bisa ngerilis film-filmnya di bioskop pada tahun 2020 di masa pandemi ini. Habis banget gitu, lo mau cari sponsor di mana? Ya, itu semua terganggu karena ada yang cipokan di cash kan. Tuh kayaknya gitu tuh. Pelanggar protokol kesehatannya tuh gue curiga bukan nggak pakai masker, bukan nggak social distancing, tapi kayaknya bener-bener buka masker buat cipokan tuh. Anjing. Memang kadang-kadang birahi itu ya mengalahkan semuanya lah. Pada akhirnya kan darah naiknya ke gini. Iya. Nggak nonton nggak tahu. Iya, kalau yang dengar suara doang nggak tahu. Tapi ya gue jadi Tom Cruise marah juga sih gitu loh. Gue udah cari duit, masa lu nyusahin gue? Ntar kalau misalnya ada satu kru gue yang kagak pakai masker, yang melanggar protokol kesehatan, terus kena pantau, kena audit gitu kan, insurance-nya bisa ditarik lagi gitu. Segala asuransi jiwa buat para pemain, para stan yang ada di buat film itu, apalagi Mission Impossible nih, orangnya pada pengen mati semua kan. Tom Cruise kagak mau pakai stan juga dia sendiri. Umur gocap loh. Umur gocap loh, Pak. Tahu lah, Pak. Stop di ghost protokol, Pak. Kalau misal insurance sudah kagak ada, mau kayak gimana nasib syutingan gitu. Masalahnya Tom Cruise mungkin Tom Cruise mau mati, tapi ya kru-krunya kagak ada yang mau mati juga gitu kan. Iya. Iya, itu sih maksudnya ya dilemanya sih. Maksudnya kayak gue juga membayangkannya kalau di posisi dia ya dengan segala tekanannya dia juga lah. Maksudnya
sebagai orang yang istilahnya in charge atas produksi filmnya itulah bersama dengan si sutradaranya ya. Gue jadi Mas TC ya mungkin kalau di saat itu kebawa emosi ya marah-marah juga sih. Iya, tentu. Iya. Duit gue. Iya. Lalu enak dong tinggal gini. Iya, tinggal kayak seret muka dikit ya. Pada akhirnya benar, wajar marah, wajar kesel sama orang yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Yang brengsek bukan Tom Cruise-nya tapi orang yang ngerekam seperti biasa ya. Karena Tom Cruise marah wajar. Kepentingan lu ngerekam apa? Iya. Kenapa lu pengen nyimak banget tuh omelan? Lu pengen bawa pulang lu renungin? Iya. Enggak kan? Iya. Enggak. Ya Pasti ada tujuan tertentu tuh direkam tuh marah-marahnya. Mau viral di Pure Cinema. Nggak tahu saya. Tapi itu apa namanya kalau misalnya lu udah ngerekam kayak gitu, udah pasti sih kayaknya ya lu yang jomelin sih gitu loh. Bahan gunjingan kan. Iya, bahan gunjingan ya. Lu covidiot tuh gitu loh. Kalau misalnya lo jadi covidiot dikasih tahu ngerti lah gitu, jangan malah lu pengen si Tom Cruise dibully sama covidiot lain gitu loh. Tapi yang ngerekam feeling gue bukan si yang itu, bukan yang diomelin. Yang diomelin kan soalnya kedengeran, iya pak, maaf pak. Iya. Oh iya, Pak. Iya. Bayang lah. Iya kayak Isut. inilah. Iya. Pegawai dimarahin gimana sih gitu ya. Iya. Ini berarti kita ngobrol yang di sana ngerekam kita tuh. Ibaratnya. Iya pasti ada lah kayak yang ngerekam, nggak tahu ya, mungkin ini berburuk sangkanya aja yang ngerekam emang sengaja buat disebarin ya biar kayak nih lihat nih kelakuan Mas Tommy Cendana. Tapi ingat, saat satu jari menunjuk, 3 jari itu kembali ke diri lagi. Pada akhirnya. Iya, pada akhirnya. Tapi apa yang dikatakan Steven ini benar juga, karena ujung-ujungnya ya kalau bisa ngomongin protokol kesehatan, apakah Tom Cruise memang orang yang peduli dengan protokol kesehatan, yang percaya COVID-19 itu ada? Karena balik lagi, Tom Cruise merupakan wajah dari Church of Scientology yang merupakan cult lah ya kalau misalnya kita bisa bilang cult yang menolak segala macam bentuk sains yang bagi mereka itu di-invent sama manusia gitu. Ya mungkin terlepas dari masalah, ya nggak tahu, kita tidak tahu stance-nya dia ya, karena kepercayaannya dia itu, cuman ya orang Islam aja yang masih mabuk gitu. Ya, maksudnya kepercayaan tidak mengarah ke apa sih? Kelakuan individu gitu. Iya. Jadi ya maksudnya ya mungkin di sini ya si Tom Cruise pun marah-marahnya melihat pure dari perspektif ekonominya aja sih, karena ya dia sebagai orang yang punya istilahnya punya hajat di situ ya gimana gitu. Main-mainin duit gue lu. Iya. Aduh. Keringet dingin lah, nggak apa-apa lah. Tom Cruise gua cicit santai. Iya. Yang ngerekam lihat gue. Tapi melihat fenomena ini gue penasaran juga. Jadi bukan cuma Tom Cruise yang ngomel-ngomel sambil dia ngomong bahwa industri kita nih lagi terpuruk gitu. Tapi pada kenyataannya memang kalau misalnya kita lihat industri film ini lagi terpuruk gitu loh. Ya kita bayangin aja kemarin Warner Bros rugi. Tenet rugi, itu Tenet tuh filmnya siapa tuh? Alhamdulillah. Itu sampai Nolan ngomel-ngomel soal perkara Warner Bros kerja sama HBO Max pengen ngerilis film mereka berbarengan dirilis di bioskop sama di HBO Max. Iya, gitu. selama sebulan lah ya. Ini mulai praktiknya dari yang Wonder Woman sih, maksudnya yang Wonder Woman di US kan baru rilis tuh di 25 Desember tuh pas Natal kan di bioskop, dan itu juga akan rilis bersamaan di HBO Max gitu. Cuma nih apa sih yang bisa kita lakukan sebagai sinefil asik? Anjing enggak. Sebagai pecinta film gitu untuk membantu berkontribusi menaikkan kembali industri sinema dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Masalahnya ini dua fakta yang nggak bisa bersinggungan ya. Aku ingin industri bioskop membaik. Aku ingin nggak kena COVID. Ini gimana? Dua fakta ini nggak bisa berteman. Sebenarnya gitu. bisa Pak. Gimana nih? Beli tiket bioskop aja, biarin bioskop buka, beli tiket, tapi kita nggak usah datang, Pak. Nah ini. Nggak sekalian gua kasih pantat gua ke bioskop. Ini lu pakai deh. Dia dapat duit, gue dapat apa? Fuck all.
film kagak. Iya. Bayar buat tiket. Iya. Bukan film, anjir. Maksudnya ya kalau dia di saat kita taping ini kan, kalau kita lihat di bioskop Indonesia yang lagi rilis sekarang filmnya ada apa? Wonder Woman udah rilis kan di bioskop Indo kan. Iya. Terus ada The Science of Fiction. Ya. Ya sebenarnya banyak judul-judul film yang menarik gitu, cuman ya apa ya, nggak bisa dipungkiri lah kalau nggak semua orang punya apa ya, bakalan mengambil resiko untuk datang ke bioskop gitu, terlepas dari orangnya itu sesuka apa nonton filmnya. Maksudnya gue juga sampai sekarang belum ada balik ke bioskop lagi sih. Iya, Maksudnya sama. ya Takut. gue masih takut untuk masuk ke dalam ruangan yang ya nggak kayak gini, misalnya kita lagi taping sekarang di outdoor gitu loh. Iya. Dia masih nggak berani lah gue. Iya. Ya kecuali nanti Sinovac udah keluar Nah. atau AstraZeneca, Pfizer, bebas. Ya itu Iya. habis itu berani deh. Iya. Nah, Dan itu kita juga ya mungkin mudah-mudahan sih tahun depan Kece Mendagri. sudah. Iya. CC. Kenapa ke Mendagri Menkes ya, ya? Bang. Menkes orang kok Mendagri sih. Yang Menkesnya nggak bisa diandelin. Love you Terawan. Aduh. Claudes aja. Anjing Claudes. Tuan Claudes. Paling nyampe. Enjoy aja ya. Iya. Enjoy the hospitality. Enjoy the Iya. hospitality ya. Yoi. Ya gitu. Masukin hospital gitu. Ya maksudnya ya gitulah dilema. Maksudnya kalau gua dari perspektif dari perspektif yang gua sebagai penonton ya agak dilema sih, maksudnya. Asik, orang penting lewat. Anjing, di daerah sini ngapain pakai rider dah? Nggak ngerti deh. Gue ya balik lagi sih, dilemanya gue sebagai penonton di situasi saat ini adalah ya maksudnya gue tetap mau lah cinema as in kayak nonton proper di bioskop gitu tetap ada gitu loh. Cuman ya gimana gitu loh, tetap aja nggak semua orang berani ambil resiko buat nonton di ruang tertutup kayak gitu untuk saat inilah, ya susah gitu. Dan apa ya, kalau kita ngomongin soal yang Christopher Nolan kan juga Siapa? Christopher Nolan, bos. Siapa? Christopher Nolan. Ah, nggak penting. Itu mau jadi savior cinema loh kemarin. Woi, Iya. ceramahnya kayak snob banget gitu ya. Iya. Padahal orang-orang snob nggak ada yang nonton film dia gitu. Bos, buset. Ngeri banget, bos. Emang kalau yang snob nontonnya apa, Pak? Ya itulah Aduh. film-filmnya. nggak boleh nyebut. Yang baru-baru ini ada di JAV deh. Aduh. Banyak sih yang ada di JAV kan kemarin, banyak Yang filmnya. lokal, Kode Javnya apa, Pak? yang world premiere. Nggak canda review. ampun mah. Maksudnya gimana ya? Kalau di situ kan ini kalau kita tadi sempat bahas yang Christopher Nolan itu kan dia marah ya waktu tahu Warner Bros tiba-tiba bilang kalau slate filmnya yang di 2021 tuh bakal dirilis bersamaan di bioskop dan di HBO Max. Yang sampai ke Nolan bilang kalau omongannya kira-kira kayak Warner Bros ini tidak ada respectnya lah sama si para filmmaker ini, dan sampai dia bilang HBO Max adalah platform streaming terburuk gitu. Kalau lu berdua gimana sih ngelihatnya? Maksudnya apakah yang dikatakan Nolan kalau Warner Bros plan yang dilakukan Warner Bros ini istilahnya tidak etis gitu, kalian tuh setuju nggak sih? Pada akhirnya hak distribusi kan di produser, Iya, di rumah produksinya kan pada akhirnya. Betul. Etis nggak etis, gue nggak tahu lah budaya di sana gimana. Tapi ya kan lu hitung dong, dia kan udah produksi film udah beberapa nih. Tenet kan budgetnya gede gara-gara ngeledakin pesawat beneran kan. Goblok. Salah lu. Itu kalau pakai CGI sebenarnya Bisa murah kan? Bisa untung iya. dia. Mungkin nanti kalau misalnya nggak ngeledakin pesawat, mungkin bisa ditahan rilis ya. Nggak terlalu merah bukunya tuh. Jadi bisa nanti rilis tahun depan. Jadi kan gara-gara lu buang budget, dia mesti cari duit dong sekarang biar balik. Nah, ya caranya mau nggak mau rilis ke platform yang bisa emang ngasilin duit, ya ini sekarang streaming platform. Iya, betul. Jadi apa namanya, gue pengen ngasih tambahan, Denis Villeneuve gitu kan kemarin juga Denis Villeneuve gitu kan juga kemarin ngomel karena Dune ini jadinya
tayangnya berbarengan dengan HBO Max juga gitu kan. Iya. Nah, dia ngomelnya lebih beradab lah, dia lebih memperhatikan protokol kesehatan ngomelnya. Iya. Ada pertimbangannya lah ya. Iya, ada pertimbangannya. Dia bilang ini makanya Dune gua tahan-tahan nih rilisnya gitu loh. Terus kayak kebijakannya Warner Bros ini bakal mencederai bioskop juga karena Dune ini memang seharusnya film yang ditonton di bioskop gitu loh. Yeah. Makanya dia bilang ya udah tunggu. Si Villeneuve sendiri dia udah bilang dia mengencourage produsernya, mengencourage Warner Bros-nya untuk tahan terus sampai vaksin keluar gitu. Tapi ya ternyata perusahaannya berkata lain gitu kan. Iya, ya nggak punya duitnya lagi sih menurut gua. Udah kepepet banget. Iya. Kan ibaratnya setahun hampir nggak ada pemasukan kan tuh. Itu yang punya udah cuma makan Doritos doang kali tiap hari. Maksudnya kere sih kalau udah sampai kayak gitu. Ya gimana ya? Cuman menurut gua sih ya ini perlu dilihat lagi. Maksudnya kalau ini kan yang kita omongin ya, kalau misalnya spesifik kita ngomong Warner Bros dan HBO Max-nya ini ya, maksudnya kayak kita kan ngomongin istilahnya apa ya? Proyek film tentpole lah. Project film major gitu. Yeah. Blockbuster. Yeah. Dan kalau gua memandangnya kita belum tahu nih sebenarnya kalau dengan sistem barengan bioskop dan streaming ini kayak gimana ke depannya. Cuman gue jadi bertanya-tanya apakah kemudian skema film blockbuster ini kemudian bisa sustainable dengan dilakukannya sistem berbarengan di streaming dan bioskop oleh Warner Bros, atau mungkin oleh Disney juga yang kemarin sempat dilakukan dengan Mulan gitu kan, yang dirilisnya di Disney Plus juga, dengan karena kan ya Mulan bisa dibilang itu proyek blockbuster lah maksudnya, dan dia dirilisnya di Disney Plus dengan charge yang lebih gede juga, buat untuk orang yang sudah subscribe Disney Plus gitu loh. Kayak lumayan $30 bro. Buat nonton hacing-hacong nggak ngaco. Gak apa-apa, lo dapet N-word pass gitu. Iya kan lu sebangsa, nggak apa-apa. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari, kan kebanyakan market dari yang blockbuster ini kan ya casuals lah ya. Cukup jelas dong. Dan casuals nggak masalah nonton apapun di media apapun. Karena filmnya dia mau nonton, sama gue nonton, gue tahu film tentang apa, dia nggak perlu pure cinematic experience. Nonton nggak perlu di Dolby 9.1 lah. Tapi ya yang lain sih, yang konten kreatornya ngerasa karyanya nggak bisa dinikmati sepenuhnya. Tapi memang Tenet nikmatinnya gimana sih? Dan ya mungkin ya apa ya, kalau kita ngelihatnya, gue nggak tahu ya sejauh ini, maksudnya kalau memang ada film blockbuster di premiernya di streaming itu tuh mereka revenue-nya tuh sebanding nggak sih dengan mereka kalau rilis teatrikal? Karena ya kalau kita tahu lah, kalau misalnya film blockbuster rilis teatrikal kan rilis teatrikal itu ya box office-nya kan gila gitu lah. Kita bisa lihat dari beberapa tahun terakhir gimana film-film blockbuster bisa meraup uang sebanyak itu dari rilis teatrikal gitu. Dan gua nggak yakin aja sih kalau memang sistem streaming dan barengan streaming dan bioskop ini kemudian bisa menghasilkan return yang kemudian bisa dianggap oleh studio itu sebagai reasonable untuk mereka terus melanjutkan produksian project-project blockbuster atau project tentpole ini gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara fakta nih ya Pak, belum ada studi yang bisa benar-benar memberikan bukti bahwa kalau misalnya dirilis bersamaan antara streaming dan dirilis di bioskop, itu penghasilan bioskopnya bakal berkurang gitu. Belum ada studinya, belum ada risetnya gitu loh. Meskipun secara logis kita bisa mikir aja ya, kalau misalnya ada di streaming service ngapa gua harus ke bioskop gitu loh. Tapi ya mungkin balik lagi, orang-orang udah pada ngerti bedanya mendapatkan pengalaman sinematis, lo duduk di bioskop, lo nonton filmnya di layar yang lebar, dengerin suaranya pakai Dolby Surround 5.1 atau Dolby Atmos, itu bakal jauh lebih beda dengan gimana kalau misalnya nonton di laptop atau di HP gitu. Iya, tapi kan masalahnya di sini sekarang kebanyakan negara nggak bisa milih antara bioskop ataupun streaming service. Opsinya cuma kebanyakan negara orang-orangnya cenderung pasti larinya ke streaming service karena ada apa sih sekarang namanya?
COVID. Wow, lupa nah, sampai lupa nama pandemi. Nggak, maksudnya ya pada pendapatan dari bioskop pasti turun emang. Karena orang-orang kalau emang pengen nonton banget, kalau Tenet kan kayaknya hype banget ya. Iya. Maunya lari ke streaming service, walaupun emang banyak, mungkin ada beberapa yang kayak bukan pure cinema. Ya kan? Tapi kan kebanyakan yang lain juga nggak apa-apa nonton Netflix 5 menit abis itu dipanggil mak buat masak. Iya, serba dilema sih sebenarnya. Maksudnya ya kita kan di sini juga posisinya cuman netizen, cinephile. Iya. Enggak mas. Ini cineposer gitu, cineposer. Ya. Maksudnya kan kita kan cuma orang yang nonton gitu ya. Maksudnya ya kita nggak tahu benar-benar di belakang. Maksudnya ya kayak pertimbangannya si WB ini kemudian merilis filmnya di tahun depan barengan di bioskop dan di HBO Max itu kan kita nggak tahu secara detailnya banget selain apa yang mereka sampaikan lewat press release kan. Artinya ya nggak tahu lah, maksudnya ya mungkin kita memang perlu melihat lagi sih ke depannya kayak apakah ini adalah hal yang sifatnya hanya sementara atau akan selanjutnya bakal seperti itu terus gitu. Karena ya gua memikirkannya sih ya balik lagi apakah sistem ini kemudian akan memberikan environment yang sustainable untuk project-project film tentpole atau tidak gitu. Karena kan ya kita nggak bisa seidealisnya penonton film kan ya nggak mungkin gitu orang-orang yang tidak suka nonton film indie atau harus dipaksa gitu nonton gitu ya. Maksudnya film blockbuster pasti akan tetap diperlukan lah gitu. Maksudnya ya akan selalu kebutuhannya akan selalu ada. Cuman ya nggak tahu kita kan demand-nya itu kemudian bisa terpenuhi atau enggak kalau kita belum tahu. Kalau kita belum bisa lihat bagaimana nih keberlanjutan post pandemik untuk film-film blockbuster ini gimana? Ya tapi mungkin dari rumah produksinya juga sebuah taruhan ya. Iya. Pasti iya dong. Iya. Ya karena opsinya either gue nggak dapat duit atau gue pakai metode ini yang mungkin kreatornya nggak suka. Tapi lu pada masih mau dapat duit kan? Lu pada masih mau makan kan? Iya. Betul. Ya, mereka juga tahu misalnya film-film blockbuster kalau dirilis di bioskop pasti profitnya gede banget. Iya. Tapi ya nggak ada opsinya aja. Makanya menurut gua Nolan ngerti dikit dong Kayak it's indeed not a good time for good things juga kan gitu. Iya. Betul. Ya kalau nggak suka neraka sebelah sana mas. Sebenarnya gue penasaran tuh kayak Nolan ini tuh sebenarnya apa sih yang dia gue ini sedikit ya mundur lagi gitu kayak gue tuh sebenarnya penasaran yang dia marahin tuh apakah karena Warner Bros tidak memberitahukan para filmmaker yang udah bikin film-filmnya ini kalau filmnya akan dirilis bersamaan di bioskop dan streaming atau apa gitu. Maksudnya ya gue sekedar baca-baca kan yang dia permasalahkan Nolan selalu bilang kalau ini tidak masuk akal secara ekonomi juga apa yang direncanakan sama Warner gitu. Tapi ya ada juga yang gue baca kalau bilangnya ya dia juga merasa ini tidak etis. Warner tidak ngasih tahu dulu ke filmmakernya gitu kalau mereka punya rencana seperti itu, tahu-tahu diumumin aja gitu. Bukan nggak ngasih tahu sih, lebih kepada kami sebagai stakeholder juga, kami sebagai ada yang aktor, ada yang sutradara, ada yang produser, itu tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan ini. Sama kayak Omnibus Law lah gitu, rakyat tidak dilibatkan dalam keputusan ini gitu loh. Ya, tapi kan yang satu regulasi yang ibaratnya untuk kepentingan orang banyak, yang satu ini hubungan kontraktual, yang mana satunya itu ibaratnya punya bargaining position yang jauh lebih gede. Iya betul. Ya. Dan apa ya ibaratnya ini keputusan ini dibikin karena mereka tahu ini nggak ada mungkin belum ditemukan cara untuk tetap mensupport company-nya dia. Ya itu bisa jadi. Ya atau mungkin opsi kedua Warner Bros brengsek. Tapi kan kayak unlikely sih. Maksudnya unlikely mereka ngelakuin ini karena pengen jadi brengsek aja. Iya, enggak lah. Iya. Bukan unlikely sih karena ya pada nature-nya the company are assholes. Iya. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak perlu. Brengsek kenapa? Brengsek karena tinggal brengsek karena lagi nggak ada duit aja, bos. Iya. Mikir gitu. Penting banget lu jadi director ya. Iya. Ya gitu lah. Bener. Tapi gue penasarannya sih kalau di sistem streaming gitu. Ya. Ini kan banyak yang premiernya di streaming service nih. Iya. Itu tuh mereka dapat
duitnya itu si directornya ini dan kawan-kawan itu, kalau dari filmnya dapat profitnya itu apakah dilihat dari jumlah orang yang nonton itu kayak tiketing lagi atau gimana? Nah itu yang gua nggak tahu ya kalau sistem, maksudnya gue juga nggak tahu banget, nggak paham banget full jabarannya gimana. Cuman yang setahu gue dipermasalahkan itu kan mungkin apa ya, kalau orang yang pure theatrical release itu mungkin yang gue tahu ada deal dengan serikat-serikat kerja kayak Actors Guild dan segala macamnya itu ya, maksudnya mereka akan dapat tambahan di belakang itu kan berdasarkan kesuksesan dia di box office juga kan. Yes. Selain dari apa yang mereka sudah dibayarkan di awal gitu kan. Nah cuman ya kalau misalnya sistemnya dengan ada streaming begini kan itu belum jelas gitu loh. Apalagi kalau untuk proyek-proyek yang film blockbuster gini ya, yang biasanya sangat mengandalkan theatrical release gitu. Maksudnya jadi ya itu yang dipermasalahkan juga mungkin di belakangnya, kontraktual dengan orang-orang yang terlibat di dalam filmnya ini gitu. Kompensasinya mereka di belakang tuh gimana sih gitu. Gimana? Ya biasanya kan soalnya kalau di streaming service gitu filmnya langsung dibeli aja kan. Iya. Ya kecuali kalau yang pay per view lah istilahnya kan. Yang rilisnya memang kayak dia buka buat tren dengan harga yang lumayan mahal, standarnya tuh kayak 20 atau $30 gitu kan. Mulan ya? Iya kayak Mulan lah gitu. Maksudnya ya gimana ya, maksudnya ya kita juga susah juga, maksudnya ya kita nggak tahu bener-bener, kita juga nggak tahu in details dealnya mereka, kewajiban kontraktualnya gimana. Jadi ya apa yang kita bacotin juga kan ya sebatas ngawang-ngawang kira-kira kita aja gitu. Iya sih. Mungkin itu aja dari kami soal menanggapi fenomena Tom Cruise, Christopher Nolan dan Warner Bros di tengah pandemi ini, kondisi mereka kayak gimana gitu. Penutup aja. Jadi yang punya Messiah Syndrome siapa? Nolan atau Tom Cruise? Pilih ya di bawah ya. Iya. Kecuali ya pilihannya cuma 2 itu ya. Iya sekarang. Iya sekarang. Yang karena Denis Villeneuve itu sopan. Iya sopan. Itu juga sempat dibahas juga tuh nih, giliran Denis Villeneuve yang ngomong aja nggak ada yang nyindir aja, giliran Nolan aja. Lu tegang nggak pas ngomong? Bener. Iya gitu. Ya gitulah kira-kira ya. Oke. Kalau kalian suka sama video kita, kasih like, komen di video kita, dan jangan lupa subscribe ke misbar.id di YouTube ya, atau kalau kalian dengernya di Spotify boleh di share ke teman-teman gitu. Oh iya, kini kita sekarang taping di suatu kafe minimalis imut-imut di Jalan Senopati, namanya Kopi Kano. Ya, terima kasih buat Kopi Kano. Iya, di sini minumannya juga sabi-sabi. Kalau kalian mau datang silakan nih, buat pesen minumnya pas di depan mall baru yang di District 8 ini nih, Mall Ashta. Langsung di depannya ada Kopi Kano, silakan datang ke sini kalau mau pesan minum, dan atau kalau mau beli dari GoFood, GrabFood juga bisa, silakan. Mantap. Jadi ya Paid promote Kak. Dibayar dikasih tempat syuting. Ya udahlah, gitu aja buat episode kali ini. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa pakai masker kalau misal kemana-mana, oke? Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.